Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah masuk ke hari terakhir dari puasa Ramadan kita tahun 1445 Hijriah. Insya Allah kita besok masuk ke tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Kami untuk semuanya, para jamaah, juga peserta itikaf dan lain sebagainya, masyarakat di sekitar Masjid Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih yang banyak atas dukungannya di dalam kegiatan kami di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan juga kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah dan masyarakat sekitar, dan juga kepada peserta itikaf kami mohon maaf untuk tidak barangkali ada kekurangan di dalam melayani kegiatan ibadah di Masjid Muhajirin. Semua itu, segala kegiatan-kegiatan yang baik di masjid-masjid Allah yang dipenuhi untuk kegiatan-kegiatan kaum muslimin di masjid itu sangat bergantung kepada kualitas atau kecakapan pengurusnya. Sangat-sangat bergantung. Begitu juga siar-siar dakwahnya dan lain sebagainya. Barangkali berbeda-beda setiap masjid di dalam persoalan apakah masjid itu baik atau tidak. Karena ada masjid yang konsentrasinya misalnya yang sekarang menjadi benar-benar ikon masjid itu Masjid Jogokarian misalnya. Tapi kan kita nggak mungkin juga bisa menyamakan itu, belum tentu bisa. Itu karena sangat bergantung kepada kondisi sekitar masjid dan lain sebagainya. Juga adanya ketersediaan tenaga-tenaga yang untuk mengurus masjid itu. Tapi Allah sendiri sebenarnya untuk persoalan masjid itu sudah, di dalam mengurus masjid itu sudah memberi patokan atau memberi isyarat di dalam Al-Quran bagaimana semestinya pengurus masjid itu. Tadi di dalam salat saya telah bacakan surat At-Taubah ayat 18. Itu yang menjadi bagaimana sesungguhnya pengurus masjid itu. Di dalam ayat itu Allah berfirman, surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yahsha ilallah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Di sana Allah menerangkan dengan kalimat innama. Kalimat Allah akan menerangkan bagaimana pengurus masjid itu seharusnya. Lalu di ujung ayat, di depan ayat Allah memakai kata innama, adatul hasr, bahwa kalimat atau kata innama ini adalah kata yang mengurung bahwa sesungguhnya pengurus masjid itu hanya itu saja. Hanya itu saja, apa maksudnya? Hanya yang akan disebutkan Allah berikutnya. Tidak bisa tidak, yang namanya pengurus masjid itu harus begitu. Bagaimana? Jadi innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya pengurus masjid-masjid Allah itu man amana billah wal yaumil akhir. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menjadi landasan utama pengurus masjid. Tidak boleh pengurus masjid orang yang musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan Allah menyebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya Allah menyebutkan seluruh keimanan.
apa yang kita kenal di dalam rukun iman yang 6 itu. Allah menyebutkan 2 untuk pengurus masjid ini mewakili rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena ada orang yang beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhir. Apa buktinya? Buktinya dia beriman kepada Allah tapi terus menentang Allah di dalam berbagai persoalan. Di dalam persoalan akhlak, di dalam persoalan syariat. Mereka tidak memakai hukum-hukum Allah di dalam kehidupannya. Itu adalah sebenarnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan. Itu jadi pengurus masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak boleh pengurus masjid itu orang yang musyrik. Tidak boleh. Musyrik di dalam berbagai hal. Musyrik itu bukan sekedar menyembah keris atau mengatakan bahwa keris ini ada manfaatnya, mengenai syirik-syirik kuburan itu, menyembah kuburan atau datang ke kuburan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Bukan itu saja, tetapi di dalam persoalan syirik, misalnya syirik di dalam persoalan hukum, di dalam segala hal mengenai ketentuan hidup, jalan hidup, itu juga kalau kita memakai sistem hidup yang lain, itu juga termasuk kategori syirik. Jadi syirik itu sangat luas. Musyrik, orang-orang musyrik itu sangat luas melakukan kegiatan-kegiatannya menentang Allah. Itu yang pertama. Jadi pengurus masjid itu adalah orang yang harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa aqamas sholata wa ataz zakah. Orang-orang yang menegakkan sholat dan membayar zakat. Ini mewakili rukun iman Islam. Kalau tadi rukun iman, yang kedua adalah rukun Islam. Jadi sudah komplit pengurus masjid itu harus, bagaimana menjadi pengurus masjid itu sudah benar-benar komplit. Orang yang rukun Islam harus, rukun iman harus, rukun Islam harus ditegakkan juga. Orang pengurus masjid itu orang yang harus menegakkan sholat, mengerjakan sholat, terutama di dalam masjid itu. Jadi tidak boleh ada pengurus masjid yang nggak pernah kelihatan sholat jamaah di masjid. Ini mau jadi pengurus masjid nggak pernah datang ke masjid. Jangan-jangan juga dia di rumah nggak sholat juga, memang ternyata dia tidak sholat di masjid karena dia memang nggak pernah sholat di rumah. Iya kan? Jadi nggak boleh pengurus masjid hanya sekedar namanya saja tercantum di struktur organisasi ketua masjid, tapi tidak pernah datang ke masjid. Ada orang yang benar-benar mau jadi pengurus masjid, saya tanya, kan ente nggak pernah datang ke masjid, gimana mau jadi ketua masjid? Dia bilang, apa salahnya? Loh, kok apa salahnya? Banyak salahnya, seluruhnya jadi salah. Orang Allah memberi aturan bahwa pengurus masjid itu adalah orang yang menegakkan sholat, paling tidak di sholat-sholat jamaah dia datang. Barangkali kalau kehidupan di Jakarta ini sangat sulit lah kalau sampai 5 waktu dia sholat berjamaah di masjid. Tapi paling enggak ada 1 kali saja. Misalnya yang katakan subuh gitu, dia bangun, dia memimpin sholat di masjid. Nah itu baru namanya ketua masjid. Ini jadi ketua masjid, saya tawarin imam, ayo jadi imam kalau mau jadi ketua masjid. Jadi imam sholat, malah kebingungan dia. Gimana mau jadi ketua masjid seperti itu? Itu. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang menegakkan sholat dan membayar zakat, mewakili rukun Islam. Yang ketiga, walam yahsya ilallah. Jadi pengurus masjid itu tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Ini akidah. Dia takutnya hanya kepada Allah. Dia tidak takut kepada siapapun jadi pengurus masjid. Takutnya hanya kepada Allah. Jadi pengurus masjid itu adalah orang yang berani. Jangan orang yang takut. Orang yang
tidak bisa melindungi, katakanlah dia mengundang penceramah, tapi dia merasa takut kalau penceramah itu berbicara tentang kebenaran, tentang apa adanya, tentang situasi dan kondisi yang menentang Islam. Dia takut. Kok dia jadi takut? Padahal dia mengundang. Nah, pengurus masjid itu adalah orang yang berani, orang yang tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah saja. Itu yang ketiga. Lalu di ujung ayat Allah katakan fasaulaika minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya kalau dia sudah mengamalkan itu sebagai pengurus masjid, tadi saya katakan bahwa keadaan masjid tidak bisa sama, tapi pokoknya di dalam persoalan akidah itu harus sama pengurus masjid itu. Pengurus masjid itu tidak boleh orang yang musyrik, harus orang yang mengerjakan ibadah, harus beribadah kepada Allah. Dan ketiga adalah tidak takut kecuali kepada Allah saja. Itu yang barangkali saya bisa sampaikan di penghujung bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.